Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Puput Cahayani Useng dengan NIM 4134230027, Prodi Statistika kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi agama tentang agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah agama Islam. Mengetahui lebih dalam tentang agama Islam. Secara etimologi, agama terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A itu artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya tidak kacau atau teratur. Kedudukan agama sebagai keteraturan mengisyaratkan bahwa agama merupakan sumber nilai moral yang berkaitan dengan keseluruhan aktivitas hidup manusia, baik bersifat individu, sosial, terutama menyangkut ritualitas ketuhanan. Yang kedua itu Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah itu ternyata diubah menjadi kata aslama yang berarti berserah diri, masuk dalam kedamaian. Jadi dari pengertian ini, Islam adalah kepatuhan, ketaatan, tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT dalam usaha mencari keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Atau bisa juga yang kita tahu adalah Islam itu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman umat Islam. Poin yang kedua adalah hakikat manusia. Jadi hakikat manusia itu dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dan istimewa di antara makhluk lainnya. Jadi manusia itu berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Karena manusia itu punya akal dan juga berbudi pekerti. Hakikat manusia dalam Islam juga mencakup konsep fitrah. Maksudnya adalah kodrat atau sifat dasar itu telah ditanamkan oleh Allah SWT pada diri setiap manusia, termasuk sifat-sifat dasar manusia seperti beriman kepada Allah, berbuat baik, dan kecenderungan untuk mencari kebenaran. Poin ketiga adalah pengembangan potensi manusia. Sebagai ciptaan Allah, di antara tugas manusia adalah mengembangkan potensi dirinya dan juga mencari ilmu pengetahuan untuk menguatkan atau untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas hidupnya. Pengembangan potensi manusia dalam Islam adalah proses holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Jadi ada 4. Yang pertama itu fisik. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan fisik sebagai bagian dari ibadah, seperti mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua ada mental dan intelektual, mengajarkan umat untuk mencari ilmu pengetahuan dan meningkatkan potensi intelektualnya. Lalu yang ketiga ada spiritual, meningkatkan keimanan, menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah, dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Yang keempat itu sosial. Jadi Islam itu mengajarkan umatnya untuk bersosialisasi antar sesama manusia, seperti bekerja sama, lalu mengikuti kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Jadi itu salah satu cara untuk bersosialisasi dengan antar sesama manusia. Lalu poin yang terakhir ada peran penting pendidikan
pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Jadi ini penting untuk dibahas, jadi agar tahu apa sih peran agama Islam di perguruan tinggi. Jadi, tujuan perguruan tinggi Islam adalah untuk mencetak atau mencetus para sarjana yang benar-benar paham tentang ajaran agama sehingga menjadi sarjana muslim profesional dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. Nah, selain itu, peran penting pendidikan agama Islam di perguruan tinggi adalah yang pertama, itu pemantapan nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai insani pada mahasiswa dan satuan sosial masyarakat berdasarkan nilai ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak mulia mahasiswa yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, pencegahan mahasiswa dari dampak negatif paham keagamaan dan budaya asing yang berpotensi membawa kemudaratan. Jadi itulah penjelasan materi tentang agama Islam dalam pengembangan manusia seutuhnya dan sarjana muslim yang profesional. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.